Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, perumpamaan tentang gembala yang mencari seekor domba yang hilang perlu dilihat dalam konteks perikop Lukas 15 ayat 1-2, di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Namun, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memberi reaksi yang negatif. Mereka tidak suka dan bersungut-sungut seraya berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kekesalan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dilatar belakangi oleh budaya pada zaman itu bahwa seorang rabi tidak pantas makan dengan orang-orang yang hidupnya bercela. Sebab makna makan dalam tradisi Yahudi memiliki arti yang personal. Reaksi negatif dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat direspon Tuhan Yesus, bukan dengan sikap tersinggung atau marah. Yesus mengajar mereka bagaimana pemulihan bagi orang-orang yang terhilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa juga membutuhkan anugerah keselamatan Allah. Kristus datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang terhilang. Dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk tujuan itulah Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba yang tidak membutuhkan keselamatan dan lebih mencari seekor domba yang membutuhkan keselamatan. Simbol 99 ekor domba yang ditinggalkan oleh sang gembala karena mereka menganggap telah selamat. Mereka menganggap diri sebagai orang-orang yang sudah selamat, sehingga tidak membutuhkan pertobatan. Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di hadapan Yesus menganggap hidup mereka telah benar di hadapan Allah. Mereka tidak merasa perlu bertobat dan melakukan pembaruan diri. Sebaliknya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa menyadari ketidaklayakan dan keberdosaannya. Karena mereka datang kepada Yesus agar dipulihkan dari dosa-dosa yang membelenggu. Orang-orang yang menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan hatinya hancur karena menyesal akan kesalahan dan dosanya. Mereka yang ingin bertobat membutuhkan pertolongan dan bimbingan. Makna 99 ekor domba bukanlah representasi dari orang yang hidup benar di hadapan Allah. Sebaliknya, perumpamaan 99 ekor domba menunjuk pada orang yang menganggap dirinya benar. Mereka yang mengeraskan hatinya. Mereka tidak membutuhkan Kristus karena lebih suka membenarkan dirinya. Sebaliknya, seekor domba yang hilang merupakan representasi dari orang yang menganggap dirinya tidak layak dan berdosa. Mereka membutuhkan pengampunan dan belas kasihan Allah. Kepada orang terhilang ini, Yesus datang mencari dan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus mengajar kita tentang ketekunan dan keberanian dalam doa.
Allah Bapa dalam Kristus selalu menantikan kita untuk kembali datang kepadanya. Ia selalu memikirkan keadaan kita umatnya yang telah meninggalkannya. Kita yang telah jatuh ke dalam dosa telah mati dan terhilang dari hadapannya. Namun karena kebaikan dan kasih Bapa Surgawi, Ia dengan tangan dan pintu terbuka menantikan kita untuk kembali padanya. Allah itu pengampun, mengampuni setiap orang yang datang padanya. Bukan hanya sampai di situ. Dengan pengampunannya, Ia memulihkan kita dari keadaan yang telah terpuruk akibat dosa kita kepada kedudukan yang terhormat. Dia mengangkat status kita yang tadinya telah terputus akibat dosa pemberontakan, sekarang dipulihkannya melalui Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dengan penyelamatan itu, status kita dipulihkan menjadi status anak di hadapannya. Tuhan Yesus berkata, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Biarlah kami boleh memahami siapa kami di hadapan Tuhan. Kami yang membutuhkan pertobatan. Kami yang harusnya datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan Engkau bersedia menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam seluruh rangkaian acara kegiatan kami dalam satu hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.